Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Berikut Bapak akan memberikan kisi-kisi penilaian sumatif akhir semester pelajaran seni rupa kelas 9 semester 1 tahun ajaran 2025-2026. Oke, materi yang akan kalian dapatkan dalam soal besok adalah ada dua ya unit. Pertama menggambar, di sini ada materi melukis. Bagaimana kalian memahami aliran-aliran seni lukis, memahami ciri-ciri dari aliran lukis dan bisa membedakan antara aliran lukis satu dengan yang lain. Yang kedua mendesain. Ya, mendesain ini materinya mendesain pameran. Kalian memahami pengertian, tujuan pameran dan jenis-jenis pameran yang ada. Yang ketiga memahami prosedur dalam penyelenggaraan pameran. Apa aja yang perlu disiapkan, apa aja yang harus dibuat, ya. Oke. Pengertian seni lukis adalah seni cabang dua dimensi yang berfokus pada kegiatan melukis di atas permukaan datar seperti kanvas kertas ataupun dinding. Ya, di dua dimensi gitu ya. Lalu kita masuk ke aliran seni lukis terbesar dan terpenting dalam sejarah. Ini yang paling penting ya. Ada 8. Pertama ada realisme, romantisme, naturalisme, impresionisme, ekspresionis, kubisme, dadaisme, dan surrealisme. Oke ya, sama seperti PSTS kemarin. Oke, romantisme, aliran yang menggambarkan suatu kenyataan yang ada melalui cara yang lebih dramatis. Jadi dilebih-lebihkan ya, warnanya seperti itu ya. Biasanya warnanya lebih cenderung gelap, dramatisir gitu ya, dramatis ya. Seperti contoh yang paling populer di Indonesia adalah lukisan Raden Saleh. Yang sebelah adalah lukisan Nicolaas Penneman dari Belanda ya, menggambar Pangeran Diponegoro ya. Lukisannya pasti menceritakan sebuah peristiwa, biasanya peristiwa tertentu lah, bersejarah, peristiwa tertentu seperti itu, atau bencana alam ya, seperti itu. Ya, jadi pelukisnya tidak perlu melihat langsung ya, bisa membayangkan aja kira-kira bagaimana untuk menggambarkannya gitu ya. Karena ini lebih banyak di zaman dulu ya untuk romantisme. Oke, naturalisme yang berkaitan dengan alam ya. Kata kuncinya adalah menggambar semirip mungkin dan seakurat mungkin. Jadi ketika di sini ada pemandangan ya harus sama dengan di foto gitu, atau kita bisa on the spot kita gambar di tempatnya langsung, harus mirip, detail ya, akurat. Jadi kalau ada manusianya ya itu beda lagi, nanti kita masuk ke aliran yang berikutnya ya. Tapi ini khusus untuk pemandangan saja gitu ya. Karena kalau ada hewan atau manusia pasti kan dia lebih cepat bergerak-geraknya ya. Jadinya saat melukis tuh akan kesulitan gitu ya. Karena itu kita masukkan dalam aliran naturalis, mencangkup pemandangan saja. Tidak boleh dilebih-lebihkan. Kalau langitnya biru ya biru, jangan langitnya dibikin orange ya, tidak boleh. Lalu realisme adalah kenyataan ya, peristiwa kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita bisa menggambar hewan semirip mungkin, harus mirip ya, tidak boleh nggak mirip. Menggambar wajah orang, menggambar kereta, menggambar benda ya, pas bunga apapun semacamnya, dengan semirip mungkin, itu masuk ke dalam realisme. Ya, seperti ini adalah hyperrealisme, orang yang menggambar melukisnya sangat mirip sekali seperti foto ya, orang yang diberi kelebihan sama Allah ya, mirip sekali. Oke, yang kedua impresionisme. Nah, ini aliran yang tidak mencapai ke naturalis ataupun ke realis, dia masih masuk ke sini ya. Di sini tuh lebih diambil impresinya aja, atau ya warna-warna yang selaras aja gitu ya, tidak perlu detail ya. Tapi kalau impresionisme ini kalau kita matangkan lagi, dia bisa menjadi naik level menjadi naturalis atau realisme ya, seperti ini ya. Jadi hanya kesannya saja yang diambil, nggak perlu detail ya. Goresan-goresannya jelas bahwa ini adalah gambar burung, ini gambar bunga apa ya, itu udah jelas walaupun dia tidak detail.
warnanya tidak boleh dirubah gitu ya, seperti ini ya. Ini adalah impresionis. Lanjut lagi ke ekspresionis. Kalau ekspresionis ini udah bebas ya, kita bisa mendistorsikan atau merubah bentuknya. Yang terpenting apa? Yang membedakan dia dengan abstrak. Abstrak itu kan benar tidak bisa dibayangkan ya, makanya tidak dimasukkan ke sini. Ya, ekspresionis ya lebih bebas. Contohnya seperti ini ya, gambar orang, tapi kita rubah orangnya juga orang, tapi berubah bentuknya sudah tidak seperti orang biasa. Ini ada bukit, tidak seperti bukit yang ada di dunia gitu ya, seperti itu ekspresionis. Jadi kita bisa terserah dari ekspresi si seniman yang biasanya ya. Seperti ini ya, ini lukisan Affandi, pelukis ekspresionis Indonesia. Lalu kubisme udah jelas ya, di situ ada gambar-gambar kubistis, kotak-kotak ya, lingkaran, segitiga yang punya sudut seperti itu ya, seperti ini. Lalu dadaisme adalah sebuah karya lukis yang sifatnya dia itu untuk memberikan pesan ya, provokatif atau untuk menyindir kritik ya, kritik sosial, kritik tajam kepada pemerintah biasanya ya, atau suatu kebijakan tertentu. Di sini bebas ya, bahkan dia tidak hanya dilukis, kadang juga dicampur dengan kolase, foto, ditempel, itu juga bisa masuk ke dadaisme. Ya, ciri-cirinya bisa kalian baca di sini. Tapi ini sangat populer saat dulu ya. Orang sangat jarang yang menggunakan memilih aliran ini ya. Oke, lanjut ke surrealisme. Ya, surrealisme adalah sebuah objek nyata yang kamu gabungkan dengan objek nyata lain sehingga mereka tidak nyata di dunia nyata gitu ya. Gimana tuh? Ya. Ini seperti inilah. Tangan kan ya, tangan manusia tidak berubah ya, tangan manusia seperti itu, tapi bisa keluar dari rumah ya, bisa ini gambar binatang apa digabungkan dengan objek-objek apa gitu ya. Yang jelas dia punya maksud, punya tema, punya deskripsi ya yang bisa dijelaskan. Ya, surrealisme ya, seperti anomali ya, tungtung sahur gitu ya, atau bombardilo krokodilo, itu masuk ke dalam surrealisme ya kalau digambarkan secara lukisan ya. Oke, ini pelukis Indonesia yang sangat populer, harus kalian tahu. Tokoh-tokoh ada Affandi, ekspresionis, Jono juga ekspresionis, Raden Saleh itu pelukis romantisme, Basuki Abdullah realisme dan juga naturalis ya. Oke, materi kedua, mendesain pameran ya. Pengertian pameran secara umum ya dikelompokkan menjadi beberapa jenis ya, berdasarkan banyak kelompok karyanya. Contohnya karya lukis aja atau karya seni murni doang ya, itu masuk ke dalam homogen, satu aja itu ya. Kalau heterogen itu banyak semua masuk ke sana ya, semua jadi kriya masuk apa dan pameran-pameran masuk, itu heterogen, jadi banyak jenisnya. Lalu berdasarkan jumlah banyak pesertanya ya, tunggal itu ya hanya satu orang yang mengadakan pameran tunggal namanya, atau pameran solo exhibition gitu ya. Dia memamerkan seluruh karya-karya yang dia punya, biasanya ya seniman yang sudah punya nama lah. Kalau banyak yang kita lihat yaitu pameran kelompok atau organisasi atau komunitas, jadi terdiri dari banyak orang, seperti yang akan kita lakukan nanti di akhir semester ini. Terus berdasarkan ruangannya, jelas ada indoor dan outdoor. Terus fungsi-fungsi pameran sekolah bisa kalian baca ya, sebagai media menampilkan jati diri, sarana meningkatkan daya ekspresi bagi siswa, memperluas cakrawala, media komunikasi antar siswa ya, dan seterusnya. Lalu tujuan pameran seni rupa membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni, meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni, melatih berorganisasi. Nah, ini organisasi nih sangat penting nih ya. Kelihatan dari kalian yang sudah bekerja dengan keras ya,
Persiapkan pameran di panitia kelas masing-masing. Yang belum aktif silakan aktif ya kalau mau mendapat nilai maksimal ya. Melatih siswa mandiri bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya tuh ya. Kalau sudah jadi ketua ya harus laksanakan tugasnya, jadi ketua display ya harus laksanakan tugasnya dengan baik. Melatih kerjasama dalam satu kelompok, wah ini kerjasama ya. Oke, lalu lanjut ke struktur yang harus dibuat ya. Saat membuat pameran kita harus membuat sebuah kepanitiaan ya. Penanggung jawab, jelas kepala sekolah, pembimbing, guru mata pelajaran, ketua pameran, wakil dan sekretaris. Ini bisa dipisah, bisa juga digabung ya. Tapi hampir mirip lah pekerjaannya. Bendahara, publikasi dan dokumentasi, perlengkapan atau display, acara dan desain. Ya bisa kalian baca di sini. Ketua itu tugasnya apa? Banyak ya, memantau semua berjalan dengan baik ya, memantau seksi di bawahnya bekerja dengan baik atau tidak, mengingatkan apa yang perlu dikerjakan. Atau ada wakil atau sekretaris ya, itu membantu tugas ketua, mengingatkan secara detail jangan sampai ada terlewat ya. Sekretaris bisa mengelola surat-surat, membuat proposal, cari sponsornya, dan seperti itulah ya. Dan dokumentasi administrasi surat-surat yang ada ya. Bendahara ya bertanggung jawab atas keuangan, mencatat pemasukan dan pengeluaran. Desain bertanggung jawab untuk segala yang berkaitan dengan desain ya, dari posternya untuk publikasi. Jadi ini ya berkaitan dengan publikasi juga nih desain ya, desain layoutnya semuanya ya, layoutnya terus dekorasinya ya. Ini dokumentasi menyebarkan informasi pameran melalui poster, spanduk, media. Jadi berkolaborasi ya antara dokumentasi dengan publikasi dengan desain ya. Jadi tidak bisa bekerja sendiri. Lalu seksi perlengkapan dan dekorasi. Nah ini display ya, menyiapkan dan mengatur segala jenis peralatan yang dibutuhkan ya. Nanti setelah PSAS kita akan banyak lembur ya. Jadi display akan banyak bekerja di sana, yang lain membantu ya. Oke, lalu cara membuat display hasil karya ya. Ada beberapa cara ya. Pertama ada salon style, digantung. Ada sequential atau mengajak pengunjung untuk melihat urutan dari karya ya. Jadi diatur, misalnya nanti kita akan atur, misalnya nanti akan kita atur melihat lukisan naturalis dulu, realis dulu, seperti itu ya, diatur ya dari urutan, ada urutannya ya. Untuk komparatif kita memajang karya yang bertolak belakang, misalnya satu karya itu temanya panas, semangat gitu ya, nanti satunya di sampingnya didekatkan dengan karya yang bertemakan sedih, murung gitu ya. Jadi warnanya yang samping itu merah-merah ceria, di samping warnanya redup gelap ya, seperti itu. Atau sinoptik ya, mengelompokkan display berdasarkan tema-tema yang besar. Misalnya temanya negara, nanti negara ya, nanti sampingnya ada lagi tuh dari negara turun lagi ke pulau-pulau, budaya pulau-pulau ya, dari pulau itu balik lagi itu suku-suku ya, bisa seperti itu, bisa ke bawah lagi, ke bawah lagi seperti itu. Yang kelima, linear, karya seni dipajang setinggi eye level atau sejajar dengan mata kita ya. Jadi agar kita melihat karya, pengunjung melihat karya tidak perlu repot menjinjit atau menggunakan tangga atau sampai jongkok-jongkok seperti itu. Oke, lalu properti dalam pameran yang harus kalian pahami ya. Ada beberapa properti yang harus kita gunakan dalam pameran. Pertama ada sketsa atau panel ya, ini yang digunakan untuk memasang karya ya, menempel karya lukis 2 dimensi ya, seperti ini. Dia sebagai sekat juga, sebagai tembok ya, agar kita bisa mengatur layout atau arah jalan ya dari para pengunjung ya. Ingat sketsa atau panel ya. Lalu level atau pedestal ya, ini adalah sebuah meja atau balok ya yang punya tinggian yang berbeda-beda ya, digunakan untuk menaruh karya seni 3 dimensi ya. Bisa kalau kita jajarkan, dia bisa berfungsi sebagai penghalang juga ya, sebagai pembatas ya, agar alur ruangan bisa seperti ini ya, berfungsi untuk menaruh karya-karya 3 dimensi. Ini adalah pedestal atau level.
Yang keempat ada lighting yang diperlukan ya, lighting untuk membuat karya itu lebih terlihat dramatis ya. Kalau hanya tidak menggunakan lampu normal ya itu akan kurang ya, biasa saja. Tapi kalau sudah menggunakan lampu khusus di setiap karya itu akan membuat karya itu terlihat lebih mahal, terlihat lebih estetik gitu ya. Oke, lalu ada label dan deskripsi karya ya. Label ini biasanya ada di samping karya ya, atau di bawah karya. Keterangannya apa ya, deskripsi karya seperti kalian sudah tulis di katalog kalian ya, penjelasan dari karya kalian, judulnya apa, ukurannya apa, dan juga deskripsinya dari penjelasan singkat dari karyamu tuh menceritakan tentang apa. Oke, ada katalog pameran yang sudah kita buat juga ya. Fungsinya ya menjelaskan secara lebih banyak ya, dari karya-karya yang sudah ada gitu ya. Oke, layout ruang pameran ya. Fungsi dari layout atau denah pameran antara lain adalah mengatur dan menata elemen-elemen di dalam ruangan agar terlihat menarik, nyaman, dan efektif ya. Nanti ruangan kelas kalian kita akan rubah dengan layout yang ada sehingga orang yang masuk ke dalam ruangan itu punya experience yang berbeda gitu, pengalaman berbeda, kok seperti bukan kelas saya ya gitu ya. Itu kita atur dari layoutnya. Lalu kedua, untuk mengatur alur pengunjung. Jadi ketika masuk ke ruangan mereka tidak kesana kemari gitu ya, mereka ikuti belok sini dulu, oh iya, melihat pelan-pelan karya yang ada ya. Kalau tidak ada sekat ya nanti dia akan lari ke tempat karya yang bagus-bagus aja. Karya-karya yang kurang menarik ya tidak akan dilihat gitu ya, jadi itu tidak bagus. Jadi kita harus atur semua agar semua bisa menikmati karya-karya yang ada. Oke, itu saja, materi tidak banyak, jadi silakan diingat kembali atau dibaca kembali, bisa di pause videonya. Jangan lupa absen tulis nama kalian ya, silakan absen di kolom komentar, tulis nama kalian. Dan selamat mengerjakan, semoga sukses, semoga dapat nilai maksimal. Dan setelah PHS jangan lupa kita akan kerja keras untuk pameran kita agar bisa berjalan dengan maksimal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.